bersama dengan NET, TV One, Antv dan Berita 1 mempersembahkan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, Balkis, senang sekali kami berdua bisa menjadi salah satu orang yang bisa berpartisipasi dalam sebuah event yang sangat besar, Pesta Demokrasi. Betul sekali, kita sangat bahagia karena ini pesta kita semua. Perlu diingat juga ini kesempatan terakhir bagi para calon pasangan, calon presiden dan wakil presiden kita untuk kemudian beradu argumentasi, beradu konsep, dan juga beradu memberikan solusi yang terbaik untuk konkret negeri. Begitu ya? Betul sekali. Kita akan mulai saja bersama saya, Balkis Manisang. Dan saya Tommy Ristanto. Inilah debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Baik, perlu diingat tema di malam hari ini debat pamungkas kita. Ada tema besar juga yang harus diingat, ekonomi. Lalu kemudian ada kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. Ya, ini adalah tema yang sangat penting karena ini adalah hal yang benar-benar menyangkut kehidupan kita, begitu ya. Amin, amin, amin. Baik, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, debat kelima pada malam hari ini atau debat pamungkas dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bekerja sama dengan TV One, NET, Berita 1, dan Antv sebagai TV penyelenggara. Dan kami sebagai TV penyelenggara taat pada kode etik penyiaran dan juga selalu patuh pada azas keberimbangan dan juga independensi. Mudah-mudahan seperti itu, kita akan tahan semua semangat kita sampai akhir nanti, Tommy. Benar. Dan ini adalah saat yang kita nanti-nanti, mari semua pendukung kita sambut, seluruh rakyat Indonesia kita sambut dengan rasa hormat dan bangga para kontestan debat malam hari ini, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan wakil presiden Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa kabar Bapak? Apa kabar Pak? Sehat Bapak, apa kabar Pak Kiai? Sehat semua Pak ya. Cukup. Dan selanjutnya calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Pak, sehat Pak ya? Apa kabar Bapak? Apa kabar? Baik, kami meminta hadirin berdiri karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
persilakan hadirin duduk kembali. Silakan kepada Bapak Joko Widodo dan silakan juga duduk. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bersalaman juga dengan Pak Prabowo Subianto dan Bapak Salahuddin Uno. Ya, silakan. Baik, tidak sabar rasanya Pak. Silakan Pak, monggo ditempati tempatnya satu-satu. Baik, sebelum memulai acara, karena sudah siap semua, tapi ada yang juga sangat penting untuk memulai acara yang besar ini. Kita akan membacakan doa, menundukkan sejenak kepala kita, dan yang akan memimpin doa adalah Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA, PhD, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kami persilahkan. Baik, didampingi pemuka agama, ada Chow Seng Lim Liliani Lontoh, SE, MAG, Ketua Hubungan Antar Lembaga Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kemudian ada Romo Agustinus Heri Wibowo, Sekretaris Komisi HAK KWI. Kemudian ada Insinyur Engkus Ruswana, MM Presidium MLKI Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Ada pula Biku Damasubo Mahatera, Sangha Theravada Indonesia. Dan Pendeta Jimmy MI Sormin MA, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Selanjutnya ada Insinyur Dewa Sukardi MBA, Ketua Bidang Keagamaan PHDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin, sebelum kami memanjatkan berdoa bersama, izinkanlah kami memohon sejenak kepada para hadirin semua, bersama-sama menundukkan kepala sejenak, supaya pertemuan kita pada malam yang sangat penting ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkanlah kami memimpin doa ini secara agama Islam, yang lainnya dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau menganugerahkan kami hidup di dalam sebuah bangsa yang besar, tanah yang subur, laut yang kaya, udara yang nyaman, dan stabilitas keamanan dan ketenteraman yang terkendali. Kami juga bersyukur karena Engkau memilih negara kami salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kami tahu masih banyak hamba-Mu yang hidup di sebuah negeri yang sulit mengekspresikan kebebasannya untuk berpendapat, belum berani menyatakan hak politiknya secara terbuka, dan nasibnya sebagai warga bangsa masih dikendalikan oleh segelintir orang. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, kami memuji kebesaran-Mu, karena meskipun Engkau menakdirkan kami hidup dalam sebuah bangsa yang multi etnik, suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan, dan ribuan gugusan kepulauan, tetapi Engkau tetap memperkenankan kami hidup damai di dalam bingkai emas kami, NKRI. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah,
karena rangkaian kenduri demokrasi kami sebentar lagi akan berakhir. Kampanye panjang para calon pemimpin bangsa kami senantiasa berjalan di atas kendali dan tuntunan. Debat kelima atau terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada malam ini, kami juga memohon kiranya tetap berjalan lancar, tertib, bermartabat, dan penuh kedewasaan. Kami memohon kiranya puncak pesta demokrasi kami tanggal 17 April yang akan datang berjalan lancar, tertib, aman, dan damai, sehingga kami berhasil memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Ya Allah, Ya Adil, Ya Hakim, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada seluruh penyelenggara pemilu kami. Bimbinglah dan lindungilah mereka agar dapat menuntaskan seluruh rangkaian programnya dengan baik dan lancar. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu yang terpilih maupun yang belum terpilih, karena bagaimanapun para kandidat itu adalah orang-orang terbaik bangsa kami. Berikanlah ketegaran dan hikmah yang besar bagi hamba-Mu yang belum beruntung, dan berikan kekuatan dan ketenangan bagi hamba-Mu yang terpilih untuk mengemban amanah besar di pundaknya. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, menjelang bulan suci Ramadan ini, perkenankanlah kami semua memohon ampun kepadamu. Mungkin selama masa kampanye berlangsung, ada di antara kami para hamba-Mu kehilangan kendali, dan mungkin menyebabkan orang lain kecewa. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, memohon pengampunan-Mu, Ya Allah. Kami memohon kiranya Engkau melapangkan dada kami semua untuk saling memaafkan dan saling menerima satu sama lain, sehingga kami semua kembali menjadi sebuah bangsa yang utuh, kuat, bersih, lahir dan batin. Ya Allah, Ya Maulana, masih terbentang luas tantangan berat di hadapan kami. Namun kami yakin, seberat apapun tantangan itu, jika Engkau mendampingi kami, pasti dengan mudah kami melewatinya. Pada akhirnya, kami semua menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu, Ya Allah. Terimalah kami, genggamlah kami, dan bimbinglah kami di dalam menjalani setiap langkah kami, agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, kami persilakan Bapak dan Ibu kembali ke tempat duduk. Baik, ini juga simbol dari keberagaman dan kebersamaan kita di bawah naungan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan semakin damai dan sejahtera. Hadirin dan juga pemirsa, di hadapan kita saat ini juga sudah ada dan harus kita perkenalkan tim panelis yang selama 1 minggu penuh bekerja cerdas dan keras tentunya, meramu, menyusun hingga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kita akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah koordinator panelis, Profesor Dr. Muhammad Nasih SE, MT, AK, CMA, Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, satu-satunya perempuan, Ibu Rahmi Hertanti SHMH, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice yang juga merupakan Sekretaris Panelis. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Edi Suratman SEMA, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat.
Berikutnya Dr. M. Arif Mufraini, LC, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan yang kelima, Dr. Suharnomo, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Dr. Herman Karamoy, SE, MSI, AK, CA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, Dr. Inyoman Mahendra Yasa, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Kemudian ada juga Dr. Harif Amali Rifai, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Dermawan Wibisono, MN, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Dan yang ke-10 ada Dr. Andes Tukiman Taruno Sayoga, MS, PhD, dosen Community Development dan Ketua Dewan Penyantun Unika, Sugija Pranata, Semarang, Jawa Tengah. Baik, selain para panelis yang terhormat, Tommy, hadirin pemirsa semua, kita juga akan memperkenalkan pada malam hari ini anggota Komite Damai. Ya, Komite Damai adalah komite yang bertugas untuk menyelesaikan jika terjadi permasalahan selama debat berlangsung. Tapi tentu saja kita ingin agar debat ini berlangsung damai dan lancar, Balkis. Mudah-mudahan seperti itu. Kita perkenalkan, Tommy. Satu persatu. Yang pertama, Komisioner KPU Bapak Wahyu Setiawan. Dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Bapak Muhammad Afifuddin. Selanjutnya perwakilan dari TKN 01, Arya Bima dan Rizal Malarangeng. Baik, selanjutnya dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN, yaitu Putra Jaya Husin dan juga Imelda Sari. Kita lanjutkan ke hal yang sangat penting, yaitu tata tertib debat. Sebelum kita memulai, kita harus lihat tata tertib yang telah disepakati bersama, baik untuk para pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun para pendukung. Kita simak terlebih dahulu. Tata tertib debat kelima Capres-Cawapres 2019 untuk calon presiden dan wakil presiden. 1. Debat terbuka dengan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan dan industri, dipandu moderator yang dipilih KPU. 2. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat kelima Capres-Cawapres 2019 dan tidak menyerang personal. 3. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. 4. Waktu dimulai saat kandidat mulai bicara. 5. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. 6. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. 7. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat maupun pendukung. Tata tertib debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019 untuk pendukung. 1. Dilarang melontarkan yel atau teriakan selama debat berlangsung. 2. Pendukung hanya diperkenankan tepuk tangan, menyebutkan nama paslon dan slogan paslon. 3. Salah satu kandidat berbicara, tim pendukung kandidat tidak diperkenankan bereaksi. 4. Dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. 5. Dilarang membawa benda-benda berbahaya. 6. Komite Damai bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. 7. Komite Damai berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. 8.
Segala bentuk protes dan keberatan hanya dapat disampaikan melalui komite damai yang dibentuk KPU. 9. Komite damai berhak mengeluarkan pendukung yang melanggar tata tertib. Ya, baik hadirin, sudah kita simak bersama-sama tata tertibnya. Kami berharap kita semua mau dan juga bisa mematuhi tata tertib yang ada agar acara debat dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Baik, kami mengundang Koordinator Panelis Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, dan juga Komisioner KPU Bapak Wahyu Setiawan untuk membuka kotak berisi 4 pertanyaan terpilih yang sudah diundi tadi, disaksikan oleh perwakilan dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Baik, mungkin bisa dilihat dulu bagaimana kotak transparan berisi pertanyaan terpilihnya. Pertanyaan ini bersifat rahasia, hanya diketahui oleh panelis saja. Amplop juga masih dalam keadaan tersegel. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Diperlihatkan, Bapak. Baik, kalau sudah cukup, bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak. Ya. Satu persatu diperlihatkan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemilu 2019. Terima kasih kepada Komisioner KPU Bapak Wahyu Setiawan dan Koordinator Panelis Profesor Nasih. Mohon berkenan untuk letakkan kembali dan kami akan bacakan nanti. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, silakan rekan Tommy. Ya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, saat ini kita tiba saatnya untuk memulai acara debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Dan akan kita mulai dengan penyampaian visi misi dari para pasangan calon. Sebagai moderator, tugas kami mengingatkan jika waktu habis dan kami akan bertanya, apakah akan melanjutkan atau apakah memang sudah cukup jika waktunya masih tersisa. Kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis. Berdasarkan hasil undian, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya. Bapak-bapak, waktunya 4 menit dan akan dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara dimanapun engkau berada. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua dapat hadir di debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas
rancang bangun ekonomi kita. Sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Dan kenyataannya adalah, dan diakui oleh pemerintah sekarang, bahwa kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri. Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri. Kemudian telah terjadi deindustrialisasi. Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini keliru, ini harus kita robah. Prabowo Sandi mempunyai strategi untuk merubah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi, kemudian tidak punya strategi pembangunan. Terima kasih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri kita sangat kaya raya, alhamdulillah. Kampanye 8 bulan, lebih di 1.550 kunjungan saya bertemu dan mengharu biru rakyat, menebarkan semangat optimisme. Rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu, emak-emak, dari milenials, anak muda, bapak-bapak, petani, nelayan, guru honorer, para pekerja, semua menginginkan tema hari ini, yaitu tema ekonomi, menjadi tema utama dan kita sebut sebagai referendum ekonomi. Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara. Ibu Nurjanah menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau, sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok kita akan bisa menang. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit, dimulai dari saat Anda berbicara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat saya Bapak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selama 4,5 tahun saya dengan Pak Yusuf Kalla telah berusaha keras, telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di negara kita Indonesia, yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga bertumpu kepada pemerataan. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan. Baik itu ketimpangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah, dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami membangun infrastruktur tidak di Jawa saja, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Untuk apa? Dengan infrastruktur itu, kami ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Baik berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus,
baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang juga akan berimbas pada barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa. Dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan juga Freeport. Kemandirian ini sangat penting sekali, karena dengan kemandirian ini, ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan Kartu Prakerja. Dan dengan Kartu Prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan Kartu Sembako Murah, yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah, karena ini akan kita subsidi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Pak? Akan ditambahkan? Waktu habis. Boleh hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cukup? Hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Tetaplah bersama kami di debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. 17 April. 17 April. Hari Rabu kan? Pastilah. Pasti dong. Saya ingin negeri ini bersih dari korupsi. Aku ingin kita hidup damai. Aku mau Indonesia makmur dan kemiskinan bisa berkurang. Prestasi di tingkat dunia. Ayo nyoblos. Rabu 17 April 2019. Ayo nyoblos.